Pak Omar kalau kita lihat asuransi sendiri ya, tadi mungkin dikaitkan dengan digitalisasi udah pastinya harusnya ke sana ya mestinya. Tapi kalau dikaitkan dengan tadi saya belum tanya juga nih, kita dibandingkan negara lain tuh kok kenapa terlambat gitu? Apakah memang karena edukasi atau karena seperti apa ya? Atau kita memang selama ini mensasar hanya kelas atas, tapi kelas bawahnya tuh emang belum gitu? Atau memang trennya gitu ya, bahwa saat ini orang baru merasa mulai kebutuhan akan asuransi jiwa, gimana? Iya. Jadi saya ngomongnya ilmiah aja ya Bu ya, Iya, iya. karena belajar teorinya ini lebih panjang daripada praktisnya. Jadi ada 3 variabel yang amat sangat dominan, kenapa penetrasi asuransi itu amat sangat rendah. Yang pertama daya beli, tadi kan GDP per kapita masih 5.000 US dollar. Yang kedua adalah dari sisi produknya ya, complicated. Dan Betul. yang ketiga, nomor yang dan paling penting itu adalah literasi. Kalau kita lihat pemahaman dan juga kebutuhan asuransi amat sangat rendah karena kalau lihat kilas balik ke belakang, pada saat kita di sekolah dasar, yang dikenalkan itu adalah menabung, menabung, menabung. Oke. Perlindungan itu amat sangat jarang Bu. Oleh karena itu kita di Prudential Syariah, kita amat sangat aktif di community investment, kita amat sangat aktif sekarang masuk ke SD-SD, kita memperkenalkan pola dan cara bagaimana melindungi diri. Nah Alhamdulillah COVID, antara plus dan minus ya, COVID ini sudah membuat kesadaran bahwa kita harus sehat ya, dan kita butuh perlindungan. Jadi itu merupakan satu disruption yang positif untuk industri asuransi, sehingga orang mulai melek, orang mulai kenal, orang mulai tahu, sehingga sekarang tantangannya ada di pelaku usaha. Nah pelaku usaha ini harus menyambut, kita harus inovatif dengan produk-produknya dan layanannya, harus juga mempersiapkan digitalisasinya, kanal-kanalnya supaya terjangkau, supaya mudah, harus ada di HP. Yang ketiga, karena kita di industri syariah, ada Dewan Pengawas Syariah, ada Dewan Syariah Nasional, kolaborasi itu amat sangat penting. Karena industri asuransi terus terang kita adalah the little brother of the industri perbankan. Jadi kita ngekor aja Bu. Nah di sini merupakan tantangan tertentu. Menarik sekali bahwa industri asuransi karena ada disruption oleh orang sadar ya. Oke, sekarang masing-masing saya berikan waktu 2 menit. Gimana cara, kan tantangannya cukup banyak ya. Apa sih yang akan dilakukan agar kredit tetap tumbuh, kemudian juga bisa sustain ya, dan juga masyarakat itu tetap bisa mendapatkan pelayanan dengan baik. Mungkin Pak Sunarso dulu. Baik, terima kasih. Saya kira ini closing statement ya. Saya kira yang penting kita masih memiliki optimisme, tetapi kita tidak boleh terlena. Karena kita sebenarnya punya potensi pertumbuhan yang luar biasa, yang drivernya datang dari kekuatan konsumsi di dalam negeri. Oleh karena itu, makin banyak makan, makin banyak tumbuh nanti ya. Gitu. Jadi makanlah sebanyak mungkin supaya ekonomi kita tumbuh. Sepanjang yang dimakan adalah bukan barang impor ya. Jadi itu barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Kemudian dari sisi pengendalian inflasi, menurut saya begini ya, mengendalikan inflasi penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mengendalikan inflasi tapi tetap mendorong pertumbuhan. Sehingga apa? Mau inflasinya tinggi, ya. Kalau inflasi tinggi yang dikhawatirkan kan unemployment. Tapi kalau diimbangi dengan pertumbuhan yang tinggi juga, saya pikir nggak masalah. Sehingga oleh karena itu mengendalikan inflasi dengan memanage liquidity di market itu menjadi penting. Yang penting apa? Presisinya. Jadi ketika memang ekonomi butuh likuiditas untuk tumbuh, maka rasanya gitu, sepanjang itu dipastikan untuk tumbuh, maka kemudian pengendalian inflasi harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditas untuk tumbuh. Saya kira itu. Sekali lagi, jangan khawatir naruh uangnya di bank dan jangan takut minta kredit kepada bank untuk tumbuh. Besok minta kredit. Ayo Pak Heri, silakan Pak Heri. Tangan Bapak Narso. Saya rasa kita dari tadi sudah membahas hal ini ya. Kalau dari saya, dari kami, tahun 2023 ini kita tetap optimis ya. Namun tetap waspada juga gitu ya. Kita tahu bahwa kondisi global tadi sudah kita bahas panjang lebar. Tapi kemungkinan kalau Indonesia, kalau dari studi yang ada itu, kemungkinan terjadi resesi sangat kecil ya. Mungkin di bawah 5%. Nah jadi tahun ini kita lihat Pak Presiden sendiri juga sudah menganjurkan
perbanyak membuat seminar seperti ini. Jadi Pak CT udah benar nih ya. Seminar, banyak pekerja ya, banyak makan kata Pak Narso tadi bilang. Terus yang kedua bikin konser. Nah bikin konser itu akan banyak juga tenaga kerja yang diserap ya, IO-nya kerja, penyanyinya juga bisa ikut mendapat pekerjaan dan makan juga. Dan nah, itu ujungnya seperti itu. Jadi saya rasa lihat Januari, Februari, sementara ini kan hari terakhir Februari, kami melihat bahwa loan growth itu masih tetap positif gitu. Jadi kita optimis 2023 ini tetap baik. Oke, terima kasih Pak Royke. Optimis? Optimis banget Bu. Jadi saya yakin bahwa kita pasti bisa keluar dari masalah yang ada, bukan karena kita udah ngelewatin Bu masa pandemi pada saat itu. Yang penting kolaborasi yang kemarin yang kita lakukan bagus sekali, bahwa regulator, pemerintah, industri itu berkolaborasi dengan baik. Saya rasa kita pasti bisa lewati ini dengan gampang. Dan lagi-lagi kalau tahun politik udah biasa, tahun politik selalu ada, setiap 5 tahun pasti ya, ada, dengan tahun politik. Ya jalan aja terus. Oke, terima kasih. Pak Omar terakhir. Ya, kami di industri asuransi amat sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Khususnya untuk asuransi ya, kita adalah pelengkap dari industri keuangan. Dan tentunya ini jualan juga nih Bu Afi nih, untuk kita di asuransi jiwa syariah, ada pepatah bilang mulailah dengan langkah pertama untuk kita melanjutkan langkah 1000 kaki. Oke.